Sobat Eksis, bersama Kak Wahyu di sini. Di video kali ini Kakak akan membahas materi UTBK Bahasa Indonesia, khususnya materi silogisme. Silogisme ini masuk ke dalam bagian logika kesimpulan. Jadi di Bimbel Eksis membuat video logika kesimpulan terdiri dari 4 part. Hari ini kakak akan membahas part pertama, yaitu silogisme kategorial. Perkenalkan, nama kakak Wahyu. Ayo langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel kita, yaitu Bimbel Eksis, dan follow Instagram Bimbel Eksis. Oke, lanjut. Silogisme yang pertama adalah silogisme kategorial. Apa sih Kak silogisme kategorial? Silogisme kategorial. Nah ini soal-soal seperti ini deh. Ini selalu rutin keluar di UTBK. Jadi terutama silogisme ya. Silogisme ini kalau di mapel ada silogisme, bisa dijelaskan secara matematika, bisa dijelaskan secara bahasa. Jadi bahasa Indonesia khususnya. Dia ada materi yang masuk, bisa dijelaskan secara matematika, bisa dijelaskan secara bahasa Indonesia. Hari ini kakak mau menjelaskan, karena kakak tutor bahasa Indonesia. Jadi hari ini kakak akan menjelaskan gimana sih cara mudah mengerjakan silogisme secara bahasa Indonesia. Oke. Langsung aja kita masuk. Yang pertama ada silogisme kategorial. Silogisme kategorial itu apa sih Kak? Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorial. Maksudnya apa Kak? Jadi ada penjelasan inti. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor, premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor yang termnya menjadi subjek. Yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term penengah, middle term. Maksudnya apa? Lihat, contoh, semua tumbuhan membutuhkan air. Premis mayor. Kenapa premis mayor disebut premis mayor? Karena di sini apa? Mayor itu tinggi, besar. Semua tumbuhan. Dia menggunakan kata-kata semua tumbuhan. Itu premis mayor. Nah, ada lagi premis minor. Premis minor apa? Dia sudah detail deh. Teman-teman semua, guys, udah detail menyebutkan salah satu jenis tumbuhan. Jadi ini yang disebut premis minor. Jadi konklusinya atau kesimpulannya apa? Akasia. Jadi diambil ya, kalau silogisme kategorial diambilnya gimana Kak? Diambilnya dari bentuk minornya. Jadi akasia membutuhkan air. Jadi dimulai dari kata semua yang bentuk mayor, lalu dimunculkan bentuk contohnya, lalu diambil simpulan dari bentuk sederhananya atau bentuk sempitnya dari bentuk minornya. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut silogisme kategorial. Oke. Hukum. Nah, ada aturan-aturan atau hukum dari silogisme kategorial. Apa aja? Apabila premisnya bersifat partikular, part, atau sebagian, kayak tadi ya, maka simpulannya harus partikular juga, harus sebagian juga. Jadi dimunculkan mayornya dulu, bentuk besarnya. Kalau mayor tadi apa? Besar. Pakai kata semua. Setelah semua, kalau silogisme kategorial pasti dimunculkan sebagian. Nah, simpulannya harus mengambil partikularnya juga, yaitu sebagian. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kalau kalimat yang ini, soalnya seperti pernyataannya seperti ini, semua yang halal dimakan menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan. Berarti simpulannya sebagian makanan tidak halal dimakan. Kenapa? Karena halal sama dengan menyehatkan. Kalau sebagiannya nggak menyehatkan, berarti bagiannya tidak halal gitu. Lanjut. Yang kedua, hukumnya adalah apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya harus negatif juga. Ingat ya, di simpulan ada yang konteks
Kak, negatif maksudnya gimana, Kak? Di logika kesimpulan konteks negatif, Dek. Ini apabila termuat atau terdapat kata tidak sama bukan. Jadi kalau konteksnya, kalau ada kata tidak, ada terdapat kata bukan di dalam pernyataan, jadi dia konteksnya menjadi negatif. Jadi gini, jadi cara menyimpulkan itu sederhana sebenarnya. Kalau di pernyataannya terdapat negatif, kamu bisa menyimpulkan negatif. Tapi kalau di pernyataan, di soal-soal nih seperti ini kan ada negatif, maka boleh disimpulkan negatif. Tapi kalau di pernyataannya tidak ada konteks negatif, kamu nggak boleh. Kalian nggak boleh menyimpulkan dengan negatif. Paham ya? Jadi kalau pernyataannya positif semua, simpulannya harus positif. Kecuali ada salah satu pernyataan yang negatif, baru kalian boleh menyimpulkan negatif. Oke, apabila salah satu premis bersifat negatif, maka simpulannya harus negatif juga. Contoh, semua korupsi tidak disenangi. Itu premis mayornya. Sebagian pejabat korupsi, berarti sebagian pejabat yang dimunculkan bentuk negatifnya. Karena terdapat pernyataan negatif. Walaupun pernyataan 2 positif, Kak. Karena tidak ada tidak. Walaupun konteksnya negatif ya. Ini jadi jatuhnya positif. Karena tidak ada kata tidak. Itu. Jadi, silogisme kategorial. Apabila salah satu premis bersifat negatif, maka simpulannya harus negatif juga. Oke. Langsung saja kita ambil. Nah, ini. Di contoh-contoh ini soal asli UTBK semua ya, teman-teman. Jadi premis kategorial atau silogisme kategorial menjadi dewa. Dewa gimana kan maksudnya? Ya, dewa maksudnya dia sering banget muncul di UTBK. Oke, contoh pertama. Contoh 1. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Oke, di sini ada bukan. Bukan tadi konteksnya negatif. Jadi kita cari apa? Kita cari yang konteksnya negatif. Oh, yang negatif cuma B, berarti jawabannya B. Coba kita buktikan. Ada cara sederhana sebenarnya. Semua pelaut ada perenang. Kalau berarti pelaut sama dengan perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Jadi gimana Kak ngerjainnya? Lihat aja di atas. Pelaut sama dengan perenang. Perenang, berarti pelaut sama dengan perenang tuh. Oh, perenang muncul lagi di kedua. Boleh nggak kita ganti? Boleh. Karena pelaut sama dengan perenang. Jadi sebagian pelaut bukan penyelam. Ada B. Gitu aja ngerjainnya. Jadi simple. Yang nomor 1 betul. Nah, ngambilnya apa tadi? Ada yang konteks negatif. Kita cari yang negatif juga. Oke, lanjut yang kedua. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Tidak, tadi konteksnya negatif. Jadi kita cari. Yang negatif juga mana? D negatif. Langsung aja cara cepat. C juga negatif. Berarti jawabannya antara C dan D. Karena ada bukan, ada tidak. Di pernyataan ada negatif, berarti kesimpulannya harus negatif. Seperti tadi ya, hukum kategorial yang sebelumnya kakak bahas ya. Oke, langsung aja. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar bisa? Logikanya bisa ya. Karena semua pelajar. Oke. Oh, A juga negatif, ada bukan. Oh, kakak kelewat. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar bisa? Bisa ya. Atau B, beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam? Tidak, karena bukan negatif konteksnya. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. Pernyataan jelas ya. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Berarti C salah. Semua pelajar tidak memakai sepatu hitam. Salah. Semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar. Ini benar.
Tapi ingat, simpulan harus menyimpulkan keseluruhan dua-duanya, sedangkan ini hanya menyimpulkan pernyataan kedua saja. Berarti salah. Berarti nomor 1 yang paling tepat adalah yang A. Jadi seperti itu deh. Apabila ada pernyataan negatif, jawabannya negatif. Negatifnya di sini bukan. Yang ketiga, nah ini nggak ada negatif. Adalah berarti apa? Pernyataannya harus positif. Tadi kan soal 1, 2, contoh soal 1, 2, konteksnya negatif, maka simpulannya harus negatif. Pernyataannya ada yang negatif, maka simpulannya harus negatif. Nah ini, di dua pernyataan soal, pernyataan 1 dan pernyataan 2, tidak ada yang negatif, maka simpulannya harus positif. Kayak semua gadis bersifat riang, sebagian turis adalah gadis. A. Semua turis adalah gadis, salah ya. B. Semua turis bersifat riang, salah ya. C. Sebagian turis bersifat riang, bisa ya, karena semua gadis bersifat riang. Nah, sebagian turis adalah gadis, berarti sebagian turis bersifat riang, bisa, karena sebagian turis ini konteksnya untuk gadis. Kan adalah berarti sama dengan, berarti dimunculkan lagi gitu. Semua yang bersifat riang adalah turis, kurang tepat karena hanya gadis yang bersifat riang. Semua yang bersifat riang adalah gadis, ini cuma dibalik ya, itu kurang tepat. Hanya menyimpulkan pernyataan pertama, pernyataan 2 yang turis tidak disinggung di option O. Berarti salah, berarti jawabannya yang C. Oke, demikian dari kakak. Sampai jumpa lagi dengan Kak Wahyu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Apabila masih ada pertanyaan, apabila masih ada yang bingung, isi kolom komentar. Ditunggu semuanya. Thank you. Selamat belajar.